Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Farhansa Negarani akan menjelaskan tentang dokumentasi perangkat lunak. Oke, ini adalah bahasan yang akan saya bawakan hari ini. Pertama ada definisi dan peran perangkat lunak, kemudian jenis dokumentasi, pembuatan dokumentasi, tools yang digunakan, serta struktur dokumen. Ya, di sini yang pertama adalah definisi dan peran. Apakah itu dokumentasi perangkat lunak? Dokumentasi perangkat lunak adalah teks atau catatan sistem mengenai program dan sistem komputer yang digunakan oleh sebuah organisasi yang bertujuan sebagai pembuatan, penjelasan, analisis, dan sebagai pedoman para pengguna. Nah, untuk kasus yang masih banyak sekarang ini, biasanya tim pengembang perangkat lunak masih memandang sebelah mata tentang dokumentasi perangkat lunak ini. Jadi mereka hanya terlalu fokus ke pengembangan aplikasinya, tapi tanpa memodulikan dokumentasi ini. Padahal peran dari dokumentasi perangkat lunak ini sangat besar sekali. Nah, peran-perannya adalah sebagai media komunikasi antara anggota pada tim pengembang, kemudian sebagai sumber sistem informasi yang digunakan oleh engineer-engineer, juga sebagai pendukung informasi untuk manajemen dalam perencanaan biaya dan jadwal dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai acuan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak, yaitu seperti ada tutorial dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis dari dokumentasi. Dan jenis dokumentasi ini terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu ada dokumentasi produk dan dokumentasi proses. Dokumentasi produk ini lebih spesifik kepada untuk user dan beberapanya juga ada untuk tim pengembang. Sementara kalau dokumentasi proses ini ditujukan hanya untuk tim pengembang secara internal. Yang pertama ada dokumentasi produk yang terdiri dari 3 buah subkelas, yaitu ada dokumentasi sistem, dokumentasi pengguna, dan dokumentasi pemasaran. Nah, dokumentasi sistem ini sendiri terdiri dari 4 buah subkelas lagi, yaitu ada dokumentasi kebutuhan, dokumentasi arsitektur, dokumentasi teknis, dan dokumentasi maintenance. Dokumentasi kebutuhan ini meliputi seperti spesifikasi perangkat lunaknya, kemudian kalau dokumentasi arsitektur ini adalah seperti UML-nya, kemudian peta relasi database-nya, dan sementara kalau dokumentasi teknis ini adalah source code atau listing programnya, dan yang terakhir ada dokumentasi maintenance, yaitu bagaimana misalnya ada penanganan error dan cara penanganannya. Kemudian kalau subkelas yang kedua yaitu dokumentasi pengguna. Ada 5 jenis, ada tutorial, tematik, daftar referensi, bantuan online, atau frequently asked questions. Sedangkan dokumentasi pemasaran ini ditujukan untuk memasarkan aplikasinya. Nah, untuk kelas kedua yaitu ada dokumentasi proses yang terdiri dari perencanaan, estimasi biaya, dan penjadwalan. Kemudian ada laporan, standarisasi, working papers, dan memo serta email. Nah, pada umumnya, sebagian besar pengerjaan dokumentasi ini dikerjakan oleh engineer perangkat lunak. Jadi, seorang engineer atau seluruh anggota dari tim engineer ini harus bertanggung jawab penuh dalam pembuatan dokumentasi. Nah, ini ada alur pembuatan dokumentasinya, yaitu yang pertama ada tahap 1, ada pembuatan. Pada tahap 1 ini, yang pertama yang dilakukan adalah membuat draft awal, kemudian direview draftnya, serta direview oleh komentar dari atasan-atasan seperti CEO mungkin dari perusahaan. Kemudian apabila ada revisi dan perbaikan harus di-draft dokumennya. Kemudian apabila sudah disetujui maka akan dilakukan perbaikan, yaitu mengoreksi catatan perubahan, membuat draft akhir, dan penciptaan draft akhirnya. Pada tahap ketiga yaitu produksi, ada menentukan teks layoutnya, review layoutnya, dan mencetak dokumen master, dan kemudian yang terakhir ada diperbanyak. Nah, tools yang digunakan untuk membuat dokumentasi ini seperti pada umumnya pasti pakai aplikasi pengolah data seperti ada Microsoft Word atau dan sebagainya. Kemudian ada spreadsheet. Nah, ini ada 5 jenis aplikasi atau library pada tools basis pemrograman. Seperti Doxygen itu adalah aplikasi untuk mengenerate komentar-komentar pada source code. Kemudian Mdoc dan Javadoc ini seperti yang kita tahu pada di Eclipse itu kita bisa menggenerasi satu dokumen komentar untuk Java ini sendiri. Nah, kemudian ada struktur dokumen. Yang pertama dari struktur dokumen secara umum ini, semua dokumen tadi jenis yang tadi itu harus meliputi ada data identitas, yang pasti ada daftar isi supaya kita bisa jelas membacanya.
kemudian ada daftar ilustrasi seperti daftar gambar, daftar tabel, kemudian ada pendahuluan, itu meliputi abstraknya, kemudian tujuan mengapa dokumen ini dibuat, kemudian ada informasi untuk menggunakan dokumentasi, ada konsep operasi, dan prosedur penggunaan aplikasinya, langkah-langkah secara detail menggunakan aplikasi itu bagaimana. Kemudian ada perintah-perintah informasinya, daftar error dan penanganannya bagaimana. Kemudian ada glosari, yaitu daftar istilah yang digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian ada sumber informasi yang terkait, mungkin ada bantuan secara online atau alamat situs secara lengkap. Dan ada fitur navigasinya, ada indeks yang menuju ke satu halaman tertentu. Kemudian yang terakhir ada kapabilitas pencarian. Nah, kapabilitas pencarian ini dikhususkan untuk dokumen elektronik seperti PDF atau di bantuan online. Nah, ini ada contoh dokumentasinya. Ini cuma contoh dokumentasi identitasnya, seperti ada judul dokumen, ada identifikasi dokumennya, kemudian ada penulisnya siapa saja, kemudian versi versi aplikasi ini keberapa sih supaya lebih jelas dan sebagainya. Setelah tanggal kita summary yang terdapat pada situ. Ya, untuk lebih jelasnya lagi bisa langsung baca ke referensi yang saya dapat. Dan sekian dari saya, terima kasih.